Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Minggu lalu IHSG kembali menggeliat, naik dari level 7.300 ke 7.500. Berita-berita dengan sentimen positif, seperti perundingan tarif dengan Amerika, memang masih belum final. Sehingga kenaikan IHSG sekarang ini masih belum bisa ditentukan sektor-sektor apa saja yang diuntungkan. Apa saja yang menjadi perhatian pasar saat ini? Apa yang bisa menjadi perhatian investor di saat perundingan dagang masih berjalan? Apa yang sebaiknya diinvestasikan? Berikut ini analisis dan tips dari Rizky Jauhari, Head of Research Shailendra Capital. Pada dasarnya, Indonesia dan negara-negara beberapa yang bersaing mencari pasar kan kita tidak selalu memiliki fondasi yang sama, baik dari tenaga kerja, sumber daya, ataupun tarif yang belakangan muncul. Jadi kalau tarifnya kita mendekati level yang cukup rendah, ya itu positif. Cuman menurut kita, ini mungkin akan menggerakkan sedikit dari sentimen pasar. Cuman menurut kita nggak akan menggerakkan secara banyak. Karena pada dasarnya PR terbesar kita itu bukan mencari tarif terkecil, tapi memperbaiki bagaimana produktivitas tenaga kerja kita itu bisa bersaing dengan Vietnam, Bangladesh. Karena pada dasarnya produktivitas kita tuh memang nggak bagus. Kita beberapa daerah menang kayak di Jawa Tengah, itu menang karena labor-nya. Jadi UMR-nya kita masih bisa menang lah. Tapi give it kayak 3 tahun, 5 tahun, ntar takutnya labor-nya tuh ngejar kalau produktivitasnya nggak membaik. Dan itu yang sebenarnya nggak pernah di solve sama pemerintah lah. Kalau 8% atau enggaknya kita nggak tahu. Cuman poinnya gini, kalau dari Shailendra kita ngelihat, kita suka dengan konsep proposal atau program-program yang diajukan oleh pemerintahan Prabowo gitu ya, yang terbaru. Mau itu makan bergizi gratis, mau itu 3 juta housing, koperasi daerah. Problemnya adalah eksekusinya yang selalu bermasalah. Kita nggak bilang proposalnya jelek, yang kita bilang adalah kayak kalau makan bergizi gratis itu tuh harusnya bisa menyerap pekerjaan kayak 1 juta lebih. Kalau di eksekusinya benar. Cuman dari April sampai sekarang pertumbuhannya cuma 800 kitchen, which is cuma 16 kali 800. Cuma sekitaran 30-50 ribu. Sedangkan harusnya kalau targetnya mereka benar, itu bisa sampai 1 juta. Nah itu yang jadi kita masalah itu 3 juta rumah gitu. Itu salah satu adalah sektor yang kalau di rumah miskin ini multiplier-nya banyak karena developernya tuh nggak developer gede doang, jadi mereka kemana-mana lah. Itu juga sampai sekarang nggak ada. Jadi yang menurut kita yang dibutuhkan itu sekarang program yang ada jalan aja dan jalannya harus cepat. Itu poin kita sih. Terus kalau kita ngelihat dari fiscal deficit juga, alhamdulillah Juni ini tiba-tiba lompat dan kita harapkan itu bisa bertahan. Itu aja sih, karena menurut kita isu masalah Indonesia ini bukan datang dari luar yang untuk terjadi di tahun ini. Karena yang terjadi di tahun ini kayaknya domestic demand-nya, unemployment-nya lumayan signifikan. Dan pemerintah harus lumayan sadar dan mengeskalasi sesuai dengan masalah yang ada. Di bawah sih kita ngerasanya. Kita ngerasanya paling at best kalau ngelihat situasi kayak gini. Jadi kita pada dasarnya bukan ekonomis gitu ya, tapi kita sering banget ngelihat data-data quarterly dari emiten-emiten yang bergerak di retail, di consumer. Kalau ngelihat first quarter yang udah terjadi dan second quarter previewnya beberapa kita udah ngobrol sama emiten-emiten, ini rasa-rasanya at best 48. At best. Jadi makanya menurut saya pemerintah harus lebih gesit nih, karena yang kita kira second quarter itu udah sedikit perbaikan, ternyata kayaknya bakal lebih parah. Hopefully third quarter, kan Juni keluar tuh APBN kita, jadi kelihatan anggaran belanja pemerintah. Hopefully itu bisa bertahan. Jangan naik turun lagi. Kalau dari perspektif domestic investor at least yang kita rasakan gitu ya,
kayaknya yang mendengarkan domestic investor tuh cuma BI. Karena mereka yang secara proaktif ngelakuin banyak stimulus atau banyak inisiatif untuk memastikan bahwa growth-nya tuh jangan terlalu patah gitu ke bawah. At the same time yang menurut kita rasa juga mereka melakukannya nggak sembrono. Karena mereka melakukannya memang di saat tiba-tiba demand dari dolar swing-nya berbalik arah. Itu bisa kelihatan dari demand dari dolar indeks yang menurun signifikan, terus bisa kelihatan dari demand dalam negeri dan luar negeri terhadap gold yang meningkat signifikan. Jadi mereka punya ruang yang lebih banyak. On top of that, inflasi kita emang nggak kerasa juga. Jadi menurut kita, kalau kita ngelihat BI masih punya ruang even 2 kali lagi on top yang udah ngelakuin. Jadi kita lumayan bullish untuk tingkat suku bunganya turun lebih dalam. Nah, kalau mungkin dari aset kelas dulu gitu ya. Kalau dari aset kelas kita merekomendasi, karena kita ngerasa dan melihat betul tingkat pertumbuhan di level emiten itu sangat sulit. Itu terjadi hampir ke semua sektor. Ada perbaikan, cuman kita di level saat ini belum ngerasa perbaikannya bakal sustain atau enggak. We'll see lah. Jadi kita ngerasa investasi yang paling cocok adalah investasi yang punya cash flow, which is ada either fixed income atau money market, at least untuk melewati third quarter ini. Nah, baik mau government bond, mau corporate bond, menurut kita anyway perbedaannya nggak signifikan. Nah, tapi kalau keluar daripada fixed income dan money market, misalkan kita lihat di equity-nya gitu. Equity-nya kita ngerasa juga kalau untuk inti portofolionya harus memiliki saham yang cash flow-nya lumayan predictable. Karena menurut kita gini, kalau teman-teman megang saham, let's say dalam 6 bulan atau 1 tahun terakhir, simply megang saham yang dividennya 9% udah beat the market. Jadi di idea tahun ini itu nggak perlu aneh-aneh, itu udah menang lawan the whole IHSG. Nah, jadi penting banget untuk tahu perusahaan yang cash flow-nya tuh relatively nggak begitu gerak banyak lah. Nggak harus consumer, karena beberapa consumer kita ngelihat beberapa komoditinya bakal hit di second quarter ini. Jadi marginnya bakal kena hit. Jadi kita nggak akan ngunci ke sektor. Nah, tapi kalau secara teknikalnya, secara sektoral, malah yang menarik itu di komoditi. Kita ngelihat beberapa komoditi tuh punya structural issue sendiri. Kayak gold, CPO, kita ngelihat ini terlepas global demand-nya yang menurun, ini ada perbaikan demand signifikan. Itu yang kita ngelihat mungkin secara taktis kayak mungkin 3-6 bulan itu bisa dilihat. Tapi kalau kita ngelihatnya kayak sampai akhir tahun depan, kita untuk di saham rekomendasi perusahaan yang cash flow-nya predictable. Jadi walaupun harga saham nggak kemana-mana gitu ya, let's say investor masih pesimis sama pertumbuhan laba di IHSG, at least teman-teman dapat dividen. Jadi gini, kalau yang di gold itu pada dasarnya permintaan global itu maksudnya permintaan terhadap industrial. Misalkan kan ekonominya relatifly bakal kena downgrade semua nih secara global around 30-50 bips. Nah, and yet demand atas ore-nya atau demand atas bullion-nya itu meningkat. Karena yang big buyer-nya sih pada dasarnya central bank seluruh dunia sih pada ngumpulin. Dan juga domestik semenjak ada bank bullion yang peraturan terbaru, somehow demand-nya naik lagi. Jadi kalau kita lihat beberapa stok yang jadi gold miner itu production-nya either naik 30% or by 2027 tiba-tiba punya production. Jadi semuanya tiba-tiba ngebuka license-nya yang dulu punya gold mining atau punya site di gold, sekarang tiba-tiba jadi economically viable. Nah itu di gold. Kalau di CPO sebenarnya bukan demand CPO-nya meningkat sih. Penggunaan biodiesel yang meningkat mengakibatkan ekspor kita keluar atau inventory kita yang keluar itu makin dikit. Dari B40, B50 itu kita expect another 1 juta sampai 1,5 juta
metric ton CPO yang bisa hilang lagi. Kayak gitu sih. Jadi pada dasarnya kita lihat juga di US tiba-tiba muncul mandat biodiesel. Aku ngerti sih karena logikanya semenjak yang terjadi 3 tahun terakhir ketahanan energi itu penting banget. Jadi semua orang pengen nge-pull energy sources, mau itu biodiesel, mau itu bentuknya coal, mau itu bentuknya oil, apapun harus produksi dalam negeri. Cuman enaknya berarti inventory yang diperdagangkan di luar itu makin kecil. Harga CPO-nya mungkin bisa lebih stabil. Kayak gitu sih kita ngelihatnya. Karena pada dasarnya di setiap sektor ada saham yang kita ngerasa, jadi misalkan kayak kita ngomongin consumer gitu. Mungkin di consumer, ya ready to eat yang dibawa ke rumah itu laku. Cuman kalau kita ngelihat di confectionery-nya tuh kayak, let's say saya sebutnya nggak apa deh, Mayora gitu. Mayora tuh lagi nggak. Jadi setiap segmen itu beda-beda. Jadi saya nggak bisa bilang semua consumer revenue-nya stabil atau marginnya stabil. Itu yang kita sulit. Yang mungkin secara sektoral yang lumayan stabil itu even di retail groceries juga di second quarter itu same store growth-nya itu minus 3%, minus 5%. Jadi pick and choose banget kalau disuruh tanya gitu ya. Malah yang beberapa yang kita nggak expect ada improvement itu di di ultra micro bank, tapi itu karena emang udah bottom banget. Jadi dari efek bersih-bersih. Terus kita ngelihat juga di rental tiba-tiba somehow better than expected. Cuman nggak sesuatu yang sangat excited sih. Yang kita bisa bilang secara taktis yang dua tadi. Karena kita ngeliatnya the whole sector. Itu kayak di gold mining ada 4-5 nama yang kita liatin, semua ngomongnya sama. Di CPO 3-4 yang kita liatin, semua relatif ngomong yang sama. Tapi kalau kita ngomongin kayak di sektor bank, sektor let's say poultry, sektor consumer, retail, ya ada sih yang better dibandingkan kompetitornya, cuman in general agak sulit sih. Pada dasarnya sih dividen sih. Pada dasarnya. Jadi kalau dia punya track record dividen yang lumayan tinggi, menurut kita, dan misalkan bisnis modelnya itu nggak ada hubungan sama komoditi, menurut kita kemungkinan besar dividen yang diterima tahun ini itu bakal berulang anyway. Nah, kalau kita ngelihat tahun ini sebagai benchmark yang lumayan parah, just getting the dividend itu udah the beat the market. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.